Gimana nggak kaget? Bumi udah mau kiamat beneran. Thailand udah resmi mensahkan pernikahan sesama jenis mulai hari ini tanggal 23 Januari 2025. Bahkan setelah undang-undangnya disahkan, ratusan pasangan LGBT itu rame-rame langsung nikah. Yang paling mirisnya, nih baca guys, seratusan pasangan daftar termasuk polisi. Ampun, Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis ini. Sebenarnya udah lama kan Thailand itu banyak LGBT, tapi sekarang mereka udah resmi dilindungi sama hukum. Jadi udah nggak ada lagi tuh katanya yang kayak malu-malu di depan umum. Bahkan yang ngerinya, pasangan-pasangan LGBT ini yang homo ataupun lesbong, itu mereka bisa adopsi anak. Bayangin guys, bahkan sampai ada emak-emak yang nikah sama emak-emak juga. Waduh, gila. Salah satu isi undang-undangnya adalah udah nggak ada lagi sebutan gender untuk istri dan suami. Jadi sekarang udah netral. Bayangin guys, jadi hari ini tuh puluhan hingga ratusan pasangan LGBT ini, mereka berkumpul di pusat perbelanjaan Bangkok untuk langsung nikah massal. Aduh, padahal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam atau Hawa dengan Hawa. Nah sekarang gue Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan potongan video yang memberikan informasi bahwasanya Thailand saat ini telah melegalkan pernikahan sejenis. Ya, mulai tanggal 23 Januari 2025 kemarin, Thailand telah meresmikan ratusan pasangan sejenis untuk dinikahkan dan mereka resmi jadi pasangan hidup, begitu saudara. Nah, berkaitan dengan hal itu tentu kalimat yang pantas kita ucapkan adalah na'udzubillahi min zalik. Ya, berlindung kita kepada Allah berkaitan dengan hal tersebut. Tentu saja bagi kaum homoseksual dan lesbian ini menjadi kabar ataupun berita gembira buat mereka karena mereka mendapat angin segar dengan adanya legalitas apa yang dilakukan oleh Thailand. Dan Thailand adalah merupakan negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Meski hal ini bukanlah satu hal yang baru, ya, kalau di Eropa, di Amerika, hal ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa, bahkan sudah dilegalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Di negara-negara Eropa bahkan sudah dilegalkan pernikahan itu dilaksanakan di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja, ya, itu sudah banyak dilaksanakan dan kita tidak lagi bukan hal yang baru untuk melihat hal tersebut. Nah, berkaitan dengan hal itu saudara sekalian, kita mencoba melihat dari sisi banyak agama tentang keberadaan kaum lesbian maupun homoseksual. Secara umum, sebetulnya seluruh agama tidak ada yang menerima tentang keberadaan lesbian itu sendiri ataupun homoseksual. Semua agama menolak dan tidak ada satu ajaran agama manapun yang membenarkan akan hal itu. Meski sebagian agama mungkin tidak menjelaskan secara eksplisit tentang penolakannya, namun ada dalam bahasa-bahasa kinayah ataupun bahasa-bahasa yang sumir yang menjurus kepada penolakan dan tidak diperbolehkan begitu. Kalau di dalam Islam, saudara sekalian, jelas dengan tegas penolakannya itu. Baik di dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis Rasulullah menolak dan menentang tentang adanya kaum lesbian maupun homoseksual, ya, di mana mereka saling menyukai dengan sejenis itu. Bahkan kisah Nabi Lut yang Allah musnahkan itu dituangkan di dalam Al-Quran. Allah menurunkan bencana gara-gara mereka melakukan hubungan sejenis yang kita kenal dengan homoseksual dan lesbian itu, atau yang disingkat lebih luas lagi dengan konsep LGBT, saudara. Nah, kalau di dalam Al-Quran mungkin kita bisa lihat, saya sebutkan nama surat dan ayatnya saja, mungkin kita atau saudara bisa melihat secara langsung di dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran ada di dalam surat An-Naml misalnya di dalam ayat yang ke-55, kemudian di surat Al-A'raf ayat yang ke-80, di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-165 sampai 166, di mana di situ dengan jelas tentang Allah melaknat ataupun tidak menyukai dan tidak membolehkan adanya kaum yang sejenis ini saling menyukai. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab lain, kita mungkin melihat dari kitab saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ya, kitab Weda misalnya. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kedudukan Tuhan menciptakan adanya laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan. Kita dapat lihat misalnya di dalam kitab Manawa Dharma Satra Adaya, ya, Adiaya. Di sana pada bab 9 Romawi dan sloka 33 dan 96, di mana bunyinya, mohon maaf mungkin kalau seandainya bacaan saya kurang tepat, bunyi ayatnya kurang lebih begini. Kesatra buta, semarta nari bija buta, semarta puman, ya, kesetra bija, sama yogat, sambawa, sarma dewinam, ya, yang artinya menurut Smarty, wanita itu dinyatakan sebagai benih atau tempat bibit lah begitu, sebagai benih atau bibit, dan dijadikan jasad badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih. Jadi kalau tanah itu digambarkan sebagai seorang laki-laki atau bibit itu sebagai perempuan, maka tempat menanam untuk kelangsungan hidup itu ya di sana adanya hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam sloka 96 ada dikatakan Praja Narata Striya Sarata Semarnatam Canawata. Kemudian Tasmat Sadaranu Dharma Surutau Patnya Sadita, yang artinya untuk jadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan. Karena itu, upacara keagamaan ditetapkan dalam reda untuk dilaksanakan oleh suami atau pria bersama istri atau wanita. Secara tidak langsung, di sloka 96 ini yang terdapat di dalam Nawadharma Satra Adyoya, ya, di bab 9 tadi dikatakan bahwasanya untuk adanya pasangan laki-laki dan perempuan menjadi kelangsungan hidup bagi manusia. Sehingga ya itulah tadi, adanya ibu, adanya bapak, itu karena adanya laki-laki dan perempuan. Bukan sejenis, tapi berlainan jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Mereka diciptakan untuk berpasang-pasangan. Kemudian kalau kita lihat misalnya di agama Buddha, ya, di Tipitaka sendiri, meski secara tidak eksplisit disebutkan, namun lebih menjurus kalau saya lihat begitu. Di dalam ajaran agama Buddha itu ada istilah 5 sila atau Pancasila Buddha, ya. Nah, di dalam Pancasila Buddha, di sila yang ketiga, ada tertera kata-kata begini. Mohon maaf kalau seandainya juga kurang tepat. Kamesumi cara Veramani Sikapadang sama Diami. Yang artinya, ajaran Buddha itu bertekad untuk tidak berbuat asusila. Ya, untuk tidak berbuat asusila. Nah, perbuatan asusila ini umum, global sifatnya, saudara. Tentunya yang berkaitan salah satunya adalah tentang seksual. Asusila, tindakan menyimpang dalam urusan seksual. Nah, homoseksual dan lesbian yang kita kenal dengan istilah LGBT merupakan penyimpangan dikaitkan penyimpangan naluri seksual yang ada pada manusia, dan itu terlarang dalam Pancasila Buddha. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitabnya saudara-saudara kita yang beragama Kristen misalnya, di sana cukup jelas, layaknya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas dan tegas, tadi ayat-ayatnya sudah saya katakan, saya sudah sampaikan. Nah, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab sendiri, kita lihat misalnya di dalam Imamat pasal 18 ayat 22. Di sana dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu hal kekejian, ya, suatu kekejian. Kemudian Imamat pasal 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki secara
orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu yang keji, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka ditimpa kepada mereka sendiri. Dan terakhir juga ada di Roma pasal 1 ayat 25 sampai 27. Nah, di sini dijelaskan secara gamblang di ayat 27-nya dikatakan, demikian juga suami meninggalkan persetubuhan wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap orang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi saudara, secara umum seluruh agama tidak ada yang menerima. Tapi sayangnya ya itulah. Sampai saat ini baru Islam. Sampai saat ini sekali lagi hanya Islam yang konsisten penolakan itu. Kalau di Buddha, kita lihat Thailand saat ini yang mayoritas di sana agama yang diakui yang mayoritas warga negara Thailand itu adalah beragama Buddha. Mereka telah menentang syariatnya, mereka telah menentang Pancasila Buddha itu. Mereka telah menabrak aturan-aturan agamanya. Sedangkan di kekristenan kita sudah tidak asing ya, sudah menjadi rahasia umum. Di Eropa sana, bahkan gereja sendiri meresmikan pernikahan sejenis. Nauzubillahi min zalik. Sekali lagi, kita berlindung kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar hal ini dapat kita kita antisipasi, khususnya bagi kita di Indonesia ini. Jangan sampai hal itu terjadi dan sampai ke Indonesia ini. Saya yakin mungkin dari saudara-saudara kita atau orang-orang yang lesbian di Indonesia ini atau homo, mungkin sudah ada yang ke Thailand untuk meresmikan hubungan mereka yang sejenis begitu ya. Karena selama ini kalau ke Eropa mungkin terlalu jauh, sekarang di Thailand sudah dekat. Saya tidak tahu, mungkin ya sudah ada mungkin orang-orang Indonesia yang memiliki kelainan seks seperti ini untuk meresmikan, melegalkan hubungannya di Thailand sana. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, saudara, dan menjadi iktibar berlindung kepada Allah. Sekali lagi, nauzubillah min zalik, berlindung kita kepada Allah dari hal yang demikian. Ini bencana sekaligus ya mungkin menunjukkan bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.